어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉 Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I want to introduce myself. I'm Diva Maharani with NIM 42221210006. Here, I will discuss about force and displacement. Oke, kita masuk ke materi. Definition of force. Force is a pass or pull that can move a free or unbound object. Force can also be interpreted as a quantity that has a certain magnitude and direction. Jadi, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menggerakkan benda bebas atau tak terikat. Jadi, gaya juga dapat diartikan sebagai besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Gaya memiliki sifat-sifat seperti dapat mengubah bentuk benda, mengubah arah benda, mengubah benda yang diam menjadi bergerak, mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam, dan mengubah kecepatan gerak benda. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu types of force atau jenis-jenis gaya. Jadi yang pertama ada gravitational force. The force that arises due to the gravitational attraction between two objects with mass. Second, friction force. The force that arises due to friction between two surfaces that are in contact with each other. Third, magnetic force. The force of attraction or repulsion that occurs between two magnets or objects that have magnetic properties. Jadi, jenis-jenis gaya ini sebenarnya ada banyak, cuman saya masukkan ketiganya karena berhubungan dengan materi kita. Yang pertama ada gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi adalah gaya yang timbul akibat tarikan gravitasi antara dua benda dengan massa. Jadi gaya gravitasi menjelaskan mengapa benda-benda jatuh ke bumi dan mengapa planet-planet mengorbit di sekitar matahari. Yang kedua ada gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini adalah gaya yang timbul akibat gesekan antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesekan dapat menghambat gerakan suatu benda atau menyebabkan perubahan gerakan. Nah, yang terakhir tadi ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolakan yang terjadi antara dua magnet atau benda yang memiliki sifat magnetik. Gaya ini timbul akibat interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh benda-benda magnetik. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu example application of force atau contoh penerapan dari gaya-gaya tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada jenis-jenis gaya. Nah, sekarang adalah contoh penerapan gaya tersebut. Jadi di sini saya akan mengambil dua gaya, yaitu yang pertama ada gravity force. Jadi di sini saya mengambil tiga contoh penerapan. Yang pertama ada planetary movement in the solar system atau gerakan planet di tata surya. Nah, jadi gaya gravitasi ini menjaga planet-planet tetap berada dalam orbitnya di sekitar matahari. Yang kedua ada falling objects atau jatuhnya benda. Gaya gravitasi menyebabkan benda-benda jatuh ke bawah saat dibiarkan bebas. Misalnya, ketika kita melempar sebuah bola ke udara, bola tersebut akan jatuh kembali otomatis kembali ke bumi karena adanya gaya gravitasi tersebut. Kemudian object weight atau berat benda. Gaya gravitasi juga menyebabkan benda memiliki berat nih. Nah, berat suatu benda adalah gaya gravitasi yang diberikan oleh planet atau benda langit lainnya terhadap benda tersebut. Misalnya, berat kita di bumi adalah hasil dari gaya gravitasi bumi terhadap tubuh kita. Yang kedua ada friction force atau gaya gesekan. Jadi di sini saya memiliki tiga contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada walk or run, berjalan atau berlari. Nah, ketika kita berjalan atau berlari, gaya gesekan antara sol sepatu yang kita pakai dan permukaan lantai membantu kita agar tidak tergelincir. Nah, tanpa adanya gaya gesekan ini, kita akan sulit untuk bergerak dengan stabil. Yang kedua ada driving vehicle atau mengemudi kendaraan. Gaya gesekan antara ban kendaraan dengan permukaan jalan memungkinkan kendaraan untuk bergerak maju. Nah, tanpa gaya gesekan ini juga, kendaraan tidak akan dapat bergerak atau melaju.
Yang terakhir ada write with pencil or ballpoint, menulis dengan pensil atau ballpoint. Ketika kita menulis dengan pensil atau ballpoint, gaya gesekan antara ujung pensil atau ballpoint dengan kertas memungkinkan tinta atau grafit untuk menempel pada kertas dan membentuk tulisan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang Newton's Law atau hukum Newton. Jadi mengapa sih hukum Newton ini masuk ke materi? Karena hukum-hukum Newton ini merupakan dasar dalam memahami bagaimana gaya bekerja pada benda-benda. Nah, jadi di sini ada 3 hukum Newton. Yang pertama ada law of inertia. If an object is at rest or moving at a constant speed, that the object will remain in the state unless an external force acts on it. Jadi yang pertama ada hukum inersia. Hukum gerak pertama menyatakan bahwa jika suatu objek sedang dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka objek tersebut akan tetap diam dalam keadaan tersebut kecuali adanya gaya eksternal yang bekerja padanya. Dalam kata lain, objek cenderung mempertahankan keadaan geraknya yang sedang berlangsung, baik itu keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan yang konstan. Yang kedua ada law of force and acceleration relationship. The acceleration of an object is proportional to the net force acting on it and inversely proportional to the mass of the object. Jadi yang kedua ada hukum hubungan gaya dan percepatan. Hukum gerak kedua menyatakan bahwa percepatan suatu objek sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa objek tersebut. Yang ketiga ada law of action and reaction. Jadi hukum gerak ketiga ini menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sebanding dan berlawanan arah. Artinya, jika suatu objek memberikan gaya pada objek lain, maka objek yang kedua juga akan memberikan gaya yang sebanding pada objek yang pertama, namun dengan arah yang berlawanan. Misalnya, jika kita mendorong tembok, tembok juga memberikan gaya yang sebanding pada kita sehingga kita merasakan tekanan atau dorongan balik dari tembok tersebut. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang Newton's Law formula atau rumus hukum Newton. Yang pertama ada rumus hukum inersia atau hukum yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Yang kedua ada hukum gaya, hukum hubungan gaya dan percepatan, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada objek dan M massa objek, dan yang terakhir ada A, di mana A itu adalah acceleration of the object atau percepatan yang dihasilkan oleh gaya tersebut. Yang ketiga ada law of action reaction atau hukum aksi reaksi, di mana rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang displacement atau perpindahan. Displacement in physics refers to the change in position of an object from its initial position to its final position. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya tentang perpindahan. Jadi perpindahan dalam fisika mengacu pada perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. For example, jika ada seorang guru berjalan dari meja guru ke papan tulis, nah perpindahan adalah perubahan posisi guru dari meja guru ke papan tulis. Displacement is generally represented by the symbol S, which is the symbol for change in distance. Jadi perpindahan umumnya diwakili oleh simbol S yang merupakan lambang untuk perubahan jarak. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang example displacement atau contoh dari perpindahan. Yang pertama, vehicle transfer. When we ride a vehicle such as a car, motorbike, or bus, we move from one location to another. Jadi yang pertama ada perpindahan kendaraan. Nah, ketika kita naik kendaraan seperti mobil, motor, atau bus, kita melakukan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, contohnya ketika kita naik bus dari rumah ke sekolah atau ketika kita mengendari mobil untuk pergi ke toko. Yang kedua ada movement of objects. When we move objects from one place to another, we also perform displacement. Yang kedua ada perpindahan benda. Nah, ketika kita memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain, kita juga melakukan perpindahan. Misalnya ketika kita memindahkan buku dari rak buku ke meja, atau ketika kita memindahkan piring dari dapur ke meja makan.
Yang ketiga ada movement of object in nature atau perpindahan benda di alam. Another example of movement is when leaves fall from trees to the ground in autumn. Jadi contoh lainnya dari perpindahan adalah ketika daun jatuh dari pohon ke tanah saat musim gugur atau ketika air mengalir dari mata air ke sungai. Nah, yang keempat ada sound transfer. When we speak or listen to someone speaking, sound travels from the sound source to our ears through the medium of air. Jadi yang keempat ada perpindahan suara. Nah, ketika kita berbicara atau mendengarkan seseorang berbicara, suara melakukan perpindahan dari sumber suara ke telinga kita melalui medium udara. Nah, yang terakhir ada light transfer. When we look at objects around us, light travels from those objects to our eyes. Jadi yang terakhir ada perpindahan cahaya. Nah, ketika kita melihat objek di sekitar kita, cahaya melakukan perpindahan dari objek tersebut ke mata kita. Nah, ini memungkinkan kita melihat warna, bentuk, dan detail objek tersebut. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang displacement formula atau rumus dari perpindahan. The displacement formula for an object with constant acceleration is related to several variables such as initial velocity or VO, final velocity or VF, time or t, and acceleration or a. Number one, if we know the initial velocity, acceleration, and time as di sini ada yang pertama, jika kita tahu kecepatan awal, kecepatan dan waktu, maka rumusnya adalah S sama dengan F0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali T pangkat 2. Nah, yang kedua, if we know the initial speed, final speed, and time, maka rumusnya adalah S sama dengan VF tambah VO dikali T per 2. Nah, yang ketiga ada if we know the initial velocity, final velocity, and acceleration, maka rumusnya adalah S sama dengan VF pangkat 2 dikurang FO pangkat 2 per 2 dikali A. Okay, that's all my material. If there are deficiencies in the material or the delivery is not clear enough, I apologize. I would like to thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone.